saya Firman Guna, saya akan menjelaskan materi tentang teater tradisional dan teater modern beserta unsurnya. Oke, yang pertama, apa itu teater tradisional? Teater tradisional adalah bentuk seni pertunjukan yang tumbuh dari akar budaya masyarakat tertentu, mengintegrasikan ritual, mitologi, dan ekspresi kolektif. Unsur-unsur khas dalam teater tradisional mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat tempatnya berasal. Dan unsur-unsur teater tradisional adalah ritual dan upacara, musik dan tarian, kostum dan tata rias, karakter mitologis atau arketip, cerita mitologis dan legenda, dan bersifat kolektif. Saya Ilham Esa Prasetya Wibowo akan menjelaskan materi sutradara dan tata suara. Sutradara adalah satu pekerjaan yang sudah tidak asing di telinga kita. Sutradara secara umum memiliki tugas untuk mengarahkan, bertanggung jawab dalam menyajikan pertunjukan. Dan materi yang kedua adalah tata suara. Tujuan tata suara adalah melatar belakangi suatu lakon dan memberikan suasana lebih hidup. Dan fungsi dari tata suara adalah untuk memberikan daya imajinasi untuk lakon supaya penonton bisa membayangkan apa yang dilakukan lakon tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang staf produksi dan kru. Jadi, staf produksi itu adalah sekelompok tim atau individual yang memimpin produksi sampai semua bagian yang ada di bawahnya. Nah, staf produksi itu mencakup beberapa posisi. Itu ada produser, saudara, tech manager, desainer, dan kru. Di sini produser tugasnya sebagai mengurus produksi teater secara keseluruhan termasuk di dalamnya. Dan saudara itu disebut juga direktur, tugasnya itu sebagai pemimpin tertinggi dalam pelaksanaan pementasan teater atau drama. Dan stage manager itu tugasnya itu membantu sutradara utamanya itu dalam mengkoordinasi persiapan, bermain, dan juga tugas-tugas pekerja drama atau teater. Desainer, tugasnya itu menyiapkan aspek yang berhubungan dengan properti, panggung, dan lainnya. Kru akan saya jelaskan di materi berikutnya. Kru itu bagian salah satu dari staf produksi. Kru ini memegang divisi sebagai sub yang dipegang bagian desainer. Nah, bagian-bagian itu ada 3. Satu, bagian pentas atau tempat. Kedua, bagian tata lampu atau lighting. Yang ketiga, bagian pelengkap serta tata musik. Kru panggung itu bertanggung jawab untuk mengindahkan pemandangan, efek khusus seperti pintu jebakan atau membantu aktor terbang. Sebagian bisa dipekerjakan berdasarkan kontrak pertunjukan, namun banyak teater menggunakan teater menengah dan besar menggunakan kru itu sama untuk hampir setiap produksi. Tugas perantau panggung itu termasuk mendesain dan memasang properti di atas pentas persiapan dan menyediakan properti yang dibutuhkan. Ada beberapa tugas dan fungsi seorang kru. Satu, untuk melakukan hal teknis yang dibutuhkan di belakang panggung. Yang kedua itu membantu penata dalam mengadakan pertunjukan. Yang ketiga itu membantu penata lampu dalam merancang penataan efek cahaya. Yang keempat itu ada memasang set dan alat peraga. Yang kelima mendistribusikan naskah dan materi lainnya kepada aktor sebelum memulainya. Saya akan menjelaskan makeup dalam seni teater. Makeup dalam seni teater adalah elemen penting yang digunakan untuk memperkuat karakter, menonjolkan fitur wajah, dan menyesuaikan penampilan aktor agar sesuai dengan karakter yang mereka perankan. Makeup teater berbeda dengan makeup sehari-hari karena perlu memberikan efek yang polos dari jauh, mengkompensasi cahaya panggung, dan menahan waktu yang panjang selama pertunjukan. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam makeup seni teater. 1. Dasar wajah atau foundation. 2. Pewarnaan wajah atau face contouring. 3. Kali ini saya akan menyampaikan materi desainer. Desainer adalah orang yang pekerjaannya merancang sesuatu. Sebagai contoh, orang yang bekerja untuk merancang model busana atau pakaian disebut dengan desainer fashion. Desainer adalah perancang. Lalu apa yang dirancang seorang desainer? Ada banyak hal yang dirancang seorang desainer, tergantung dia jenis desainer apa.
Sementara itu ada banyak sekali jenis desainer. Salah satunya adalah desainer di bidang teater. Desainer di teater bertugas menyiapkan semua aspek visual yang menyangkut setting tempat atau suasana. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi seni teater. Teater sebagai sarana upacara pada awal kemunculannya. Teater hadir sebagai sarana upacara untuk persembahan kepada dewa Dionysos dan pesta untuk dewa Abib. Fungsi seni teater sebagai media ekspresi. Seni teater berfokus pada lakon dan dialog. Fungsi seni teater sebagai hiburan. Di sini saya akan menyampaikan materi aktor dan naskah. Aktor adalah orang yang bekerja sebagai memeran suatu karakter atau tokoh dalam film, pertunjukan, cerita, dan aksi. Tugas aktor yaitu harus bisa menyampaikan karakter yang ia mainkan secara baik. Maka ia harus mampu menyampaikan sisi emosional karakter film yang ia mainkan. Sebagai aktor terdapat tokoh-tokoh sebagai berikut, yaitu 1. Tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita, dan tokoh antagonis adalah tokoh yang mendukung protagonis maupun mendukung tokoh antagonis. Naskah. Untuk membuat naskah harus menentukan latar cerita. Latar cerita dibagi 3, yaitu pertama, latar tempat, di mana terjadinya cerita di dalam naskah. Kedua, latar waktu, kapan terjadinya cerita di dalam naskah. Yang ketiga, latar peristiwa, apa yang terjadi di dalam naskah tersebut. Saya akan menjelaskan tentang materi penghayatan. Penghayatan dalam teater merujuk kepada kemampuan seorang aktor untuk menginternalisasi karakter dan emosi yang dimainkan sehingga dapat menyampaikan peran dengan keaslian dan meyakinkan. Penghayatan menciptakan koneksi emosional antara penonton dan pertunjukan teater. Materi penghayatan mencakup beberapa aspek. Yang pertama, analisis karakter, studi naskah, observasi dan penelitian, penguasaan tubuh dan suara, imajinasi dan kreatif, kerja kelompok, latihan emosi, serta pementasan dan evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teater dan pemaknaan. Pengertian teater, jenis teater adalah jenis kesenian pertunjukan drama yang dikeraskan di atas panggung. Secara spesifik, seni teater merupakan sebuah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata lampu. Tata lampu adalah segala perlengkapan perlampuan yang digunakan untuk keperluan penerangan dan penyinaran dalam seni pertunjukan. Jenis-jenis lampu yang digunakan dalam pertunjukan tari dapat digolongkan menjadi lampu tradisional dan lampu modern. Lampu tradisional adalah semua lampu yang memiliki sumber cahaya yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pertunjukan atau pergelaran seni. Lampu modern adalah lampu yang dihasilkan oleh manusia melalui pengembangan iptek dengan menggunakan listrik sebagai bahan dasar utamanya. Ada beberapa macam bentuk lighting modern. 1. Lampu khusus atau spotlight digunakan untuk menyinari objek secara khusus. 2. Follow spotlight, lampu sentral yang berfungsi mengikuti objek. 3. Strip light, lampu yang berfungsi sebagai pencahayaan di ruangan ataupun di luar ruangan. 4. General light sebagai penerangan keseluruhan arena pentas. Fungsi tata lampu untuk menerangi dan menyinari pentas. Lampu digunakan sekedar untuk memberi terang, melenyapkan gelap. Penerangan ini bersifat penerangan umum